Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Kehadiran anak dapat menguji diri seseorang. Orang tua dapat melaksanakan amanah tersebut atau tidak. Jika orang tua memahami hakikat hadirnya seorang anak dan kemudian mendidiknya dengan iman sehingga menjadi anak yang saleh, maka orang tua yang pertama kali akan memetik hasilnya bahkan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Perihal kematian tetap menjadi rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana kematian akan tiba. Kematian juga tidak mengenal umur, bahkan kematian seringkali menimpa pada anak balita ataupun bayi. Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Kelompok pertama, bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga dan hidup bebas di dalamnya tanpa peduli pada ibu dan bapak mereka. Kelompok kedua, bagi anak-anak yang orang yang saleh, termasuk yang keguguran, mereka akan ditempatkan di dalam syurga Allah, di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pohon-pohon tuba, dan anak-anak itu dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sorah alaihissalam. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Mereka selalu berdoa kepada Allah agar dapat berpegangan tangan dengan ibu dan bapaknya, karena tidak berkesempatan melakukan di dunia dahulu. Hal itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Di syurga terdapat sepohon pokok, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia, yang masih menyusui. Pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusui, akan ditempatkan dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di surga bila waktu semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka tiba. Anak-anak kecil tadi belum masuk ke surga, dan bila diminta oleh malaikat untuk berbuat demikian, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan arwah ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Lantas, apakah memang demikian? Memang tercatat sebuah hadis riwayat Ahmad 2934. Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari umatku mempunyai dua faraj, kematian anak kecil, maka ia akan masuk surga. Maka Aisyah berkata, aku rela berkorban dengan ayahku. Bagaimana nasib yang hanya mempunyai satu anak kecil yang mati? Beliau bersabda, begitu pula yang mempunyai satu faraj. Wahai wanita yang menyepakati kebaikan. Aisyah berkata lagi, bagaimana umatmu yang tidak mempunyai faraj? Beliau bersabda, maka akulah faraj sebagai umatku. Mereka tidak pernah mendapatkan musibah seperti kematianku. Hadis tersebut menjelaskan mengenai Nabi yang ditanya tentang orang tua yang kehilangan dua anak yang meninggal. Dalam istilah matan hadis di atas disebut sebagai faraj. Dari hadis tersebut, Aisyah menganggap bahwa ditinggal satu anak juga merupakan sebuah pukulan bagi orang tua. Maka Aisyah secara tegas menyampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan padanya, jika orang tua ditinggal satu saja anaknya yang belum baligh, dia akan masuk surga. Dalam hadis lain, Rasul menyebut bahwa yang berhak masuk surga adalah orang tua yang ditinggal mati 3 anaknya sebelum baligh. Bukhari 1292. Dan ditinggal mati 2 anak sebelum baligh. Muslim 4768. Hadis-hadis ini tidak saling bertentangan satu sama lain karena masih dalam konteks yang sama, yakni orang tua yang ditinggal mati anaknya. Memahami hadis harus beriringan dengan Al-Quran.
Banyak ayat Al-Quran berbicara mengenai balasan surga bagi siapa saja yang berbuat baik di dunia dan kaitannya dengan kematian. Lantas, bagaimana dengan anak kecil yang meninggal karena mereka belum melakukan kebaikan apapun di dunia ini? Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit membahas tentang anak yang meninggal dunia sebelum balik. Al-Quran hanya membahas mengenai anak-anak yang tidak secara langsung berkaitan dengan kehidupan akhirat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Sementara ayat lain menyebut, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah bagi kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Melalui ayat tersebut, anak menjadi suatu kebanggaan kehidupan di dunia dan sangat diharapkan kehadirannya. Banyak orang tua yang menempuh beragam cara agar dapat secepatnya diberi anak atau keturunan. Orang tua akan merasa sangat bahagia apabila memiliki anak dan mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh. Bila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa ibu dan bapak mereka berada di neraka, mereka terus menangis. "Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkanlah kami memberi syafaat kepada ibu dan bapak kami, untuk kami masuk surga ke dalam surga Allah." Mereka terus menangis hingga turun rahmat Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengambil ibu dan bapak mereka yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberi olehnya, lalu dibawa masuk ibu dan bapak bersama-sama anak-anak mereka ke dalam surga. Setelah ibu dan bapak anak-anak ini dikeluarkan dari neraka, mereka akan memegang tangan ibu dan bapak mereka dan bergayutan dengan penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi anak tersebut hanya bisa menolong orang tuanya jika merasa masih berada dalam jalan agama Islam. Jika mereka menyimpang dari jalan Islam atau berbagai peraturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka orang tua tersebut tidak akan mendapat pertolongan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kisah-kisah berikutnya.